Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu aja. Di sini pasang ini dulu. Baik, monggo langsung fokus pada koreksinya masing-masing. Ya, ini kan, sudah saya simpan pakai Zoom tapi saya belum install yang screen recorder. Itu pakainya apa enaknya? Ringan ya? Free juga ya? Saya itu pakainya ini lah. Baik, ini ya. Saya sudah bikin kuncinya, tapi nanti kalau mungkin ada yang langkah saya yang salah, coba. So kadang kurang teliti kadang. Anda boleh koreksi, boleh apa namanya, kasih masukan. Ini yang pertama, yang A dulu. Fokus ya. Yang A kita menggunakan integral parsial ya. Ya toh? Kenapa? Karena cirinya integral parsial itu kalau satu bagian bisa diturunkan sampai habis. Cirinya yang paling mudah itu. Jadi dia perkalian antar dua subfungsi gitu ya. Ini ibaratnya ini fungsi yang pertama, ini fungsi yang kedua. Kemudian yang salah satunya bisa diturunkan sampai habis. Tapi tidak selalu seperti itu, meskipun itu yang ciri paling mudahnya gitu. Nah, yang bisa diturunkan sampai habis itu yang kita misalkan sebagai U, gitu ya. Yang lain sebagai dv. Maka di sini U-nya adalah minus X kuadrat, dv-nya adalah ini. Terus U untuk mendapatkan dx, kita turunkan, U menjadi 1 du, minus X kuadrat menjadi ini ya, min 2X dx. Kemudian yang bawah ini diintegralkan. Yang bawah diintegralkan gini, kita dapat V, yang ini diintegralkan, integral cos sin kan? Nah ini, seperti sin px. Nah ini. Oke. Nah, kita tinggal masukkan ke rumus ini. Jadi integral apa namanya? Soal ini, integral min x kuadrat cos p dx itu sama dengan UV min integral V du. Jadi tinggal dikalikan ini, min x kuadrat kali seperti sin px dikurangi integral P du. P-nya ini, du-nya adalah 2 min 2x dx ini. Udah ya? Sampai sini jelas ya? Nah, kita masih punya sisa ini nih. Ini ternyata masih sama, masih perkalian antar dua subfungsi juga ini. Nah, di parsial lagi. U-nya adalah X, sehingga DU sama dengan DX. Kemudian sisanya ini sin PX DX menjadi DV. Yang ini diturunkan, yang DV diintegralkan begini. Kita punya V, yang kanan kita punya min seperti cos PX. Ya. Ya. Masukkan lagi ke rumusnya, rumus UV min VDU. Kasih satu dulu. Nanti Pak. Santai aja. Masih ada yang lain. Sabar. Ini masukkan ke rumusnya, kita dapat ini nih. Nah, ini nilai untuk yang belakang ini ya. Sehingga hasil akhirnya kalau kita masukkan hasilnya ini jadi ini. Coba Anda cek jawabannya teman-teman tuh. Min x kuadrat per pi sin px tambah 2 pi, ini dikalikan boleh, monggo barangkali temanmu ada yang ini dikalikan gini nggak apa-apa. Diperoleh min 2x per pi kuadrat itu ya, cos px plus 2 per pi pangkat 3 sin px. Itu. Oh, sorry. Plus c. Ya.
Ya. Ini kalau benar Anda kasih nilai 6. Karena totalnya kalau saya hitung ada 16 nomor. Maksudnya oh di sini. Di bagian mana, Mbak? Salah satunya ini. Kurangi 1 aja nggak? Ya belum. Nggak kelihatan Mas, yang belakang ini. Paling bawah ini. Kurangi setengah Mas. Harusnya pangkat 3 kan? Kurangi 1. Ya belum. Kalau benar dikasih 6 ya. Dah, belum? Baik, ini yang kedua. Anda bisa pakai 2 cara, silahkan. Anda mau pakai tabel boleh, mau substitusi boleh, hasilnya sama. Tapi tabel pun nggak bisa langsung apa namanya asal masukkan. Karena sini saya sedikit saya variasi yang ini. Ini kan saya buat 16x kuadrat. Karena kalau di tabel itu ini, kalau Anda melihat tabel di baris nomor 45 itu rumusnya gini. Jadi yang dalam akar itu U kuadrat min A kuadrat. Jadi kalau ininya hanya X kuadrat min 9 enak. Anda tinggal masukkan ke sini sama persis. Tapi karena di situ 16X kuadrat, jadi harus dibuat kesetaraannya. Ini ya. Jadi U kuadratnya dibuat 16X kuadrat, jadinya U-nya sama dengan 4X. Sehingga DU sama dengan 4DX dan DX sama dengan DU per 4. Nah, nanti kita bedanya di sini kan. Halo? Karena itu beda sedikit beda rumus di sini ini. Itu efeknya di sini ada ini. 1/4 DU, yang bawah jadi 1/16 U kuadrat. Lah yang lain yang tinggal berubah jadi U semua ini. U kuadrat, akar U kuadrat, min 3 kuadrat. Kalau kita masukkan ke rumus ini, Anda bisa langsung dapatkan ini nanti. 4 kali akar U kuadrat min 3 kuadrat per 3 kuadrat U. Atau sama dengan ini. Atau hasil akhirnya ini. Atau, kalau Anda mau jadikan ini sebagai latihan substitusi trigonometri, Anda bisa bikin segitiga seperti ini nih. Nanti tetanya di sini. Perhatikan. Halo. Untuk ini biar saya ngajar, saya menjelaskan arah salah bagaimana yang mutia ya, substitusi trigonometri yang online itu ya. Oh ya online. Jadi orang itu yang tanya, itu nanti aturan substitusinya kok bisa itu parameternya apa? Berdasarkan apa? Nah ini perhatikan. Bikin segitiga dulu, bikin sudut. Kemudian Anda harus mendapatkan X sama dengan. Nah, X sama dengan itu paling mudah diperoleh dari sisi ini sama sisi ini. Gitu ya. Jadi 4X dibagi 3, itu berarti miring dibagi depan. Anda punyanya kan depan bagi miring. Depan miring itu kan sin kan? Ya, tapi kalau miring bagi depan berarti sepersin. Sepertinya berarti kosekan. Ini. Paham nggak? Jadi kosekan theta itu sepersin. Berarti miring bagi depan. Jadinya 4X per 3. Sehingga X-nya itu sama dengan 3/4 kosekan theta. Ini ya. Berarti kalau kita turunkan, ini jadi dx, yang sini jadi turunannya kosekan adalah kosekan kotangen. Minus ya. Nah, ini tinggal dimasukkan nanti dx zeta, zeta-nya pindah sini. Jadi dx-nya menjadi ini. Yang bawah perhatikan, x kuadrat berarti menjadi 9/16 kosekan kuadrat ya. Dari sini kan. Kemudian akar 16 itu ini.
ini per ini. Kalau 3 per itu kan tangan. Ya nggak? Tapi kalau akar 16 per 3 itu kan berarti kebalikannya tangan itu apa? Tangan kan? Ya, kot 3. 3 kali kot theta itu. Jadi tinggal di surat-surat ini sama ini habis. 3 ini sama ini habis. Kosekan ini sama pangkatnya habis kan? 16 bagi 4 tinggal 4. Jadi kita peroleh min 4/9 d theta per kosekan theta. Gitu ya. Kosekan adalah sin kan? Seperkosekan kan sin. Ya, integral sin kan jadi cos. Min cos kan? Min ketemu min jadi plus, jadi 4/9 cos theta plus C. Jadi 4/9, cosnya apa? Kembalikan ke sini. Cos itu samping per miring. Sampingnya ini, miringnya ini. Nah, jadi akar 16x kuadrat min 9 per 4x. Sama persis hasilnya. Ada yang pakai cara yang bawah? Ada yang pakai cara bawah nggak? Ada. Bener ya? Keren ya. Has. Nah, perhatikan ini. Halo. Nggak tahu, mungkin cara Anda berbeda. Fokus ya, nek pengen paham. Yang kot ini kita ubah jadi cos per sin ya. Cos pangkat 5 per sin pangkat 5. Sin pangkat 5 ini dibagi dengan sin 4 kan tinggal sin saja ya. Jadi tinggal cos pangkat 5 per sin. Nah, kemudian cosnya kita ambil 1, kan itu pangkat 5 tuh. Kita ambil 1, kita pecah, jadi cos pangkat 4 ini kali cos pangkat 1. Yang cos d theta menjadi d sin theta. Bingung nggak kalian? Tadi ini loh. D sin theta per d theta itu kan sama saja turunannya sin theta toh. Ya enggak? Turunan sin theta berapa? Cos theta. Paham ya? Berarti kalau kalian punya cos theta kali d theta itu kan sama dengan d sin theta. Ya apa enggak? Nah, ini. Jadi cos theta d theta ini menjadi d sin theta. Atau kalau Anda bingung nanti bisa pakai U lagi. Sudah paham belum? Ya, atau kalau bingung Anda ubah jadi U nggak apa-apa. Jadi U-nya sama dengan sin theta gitu. Kalau U-nya sin theta kan berarti DU sama dengan cos theta d theta kan. Nah, jadi nanti akhirnya menjadi ini juga sih. Sama-sama ini kan. Sama karena yang atas itu cos kuadrat itu sama dengan 1 min sin kuadrat. Ya nggak? Jadi 1 min U kuadrat di sini. Tapi harus dikuadratkan lagi sehingga menjadi ini. 1 min 2 U kuadrat plus U pangkat 4 per U. Bagi dulu. Bagi dulu masing-masing suku kita punya 1/U min 2U plus U pangkat 3. Baru ini diintegralkan. Hasilnya ini. Ln U min U kuadrat plus U pangkat 4 per 4 plus C. Kembalikan U-nya ke sin jadi ini. Ln sin theta min sin kuadrat theta plus sin pangkat 4 theta per 4 plus C. Nah, ini nggak ada jawaban lain. Tapi kalau cara lain mungkin, tapi jawabannya pasti harus ini. Ya, kalau nomor 2. Fokus nih, perhatikan nih. Ini pakai parsial, ya. Pakai parsial, jadi prinsipnya kayak tadi, yang bisa turunkan sampai habis itu yang jadi U. Maka di sini U-nya adalah 3x plus 1, dv-nya adalah E pangkat 2x dx. Nah, yang ini diturunkan, du sama dengan 3dx, yang bawah diintegralkan sehingga v-nya sama dengan setengah E pangkat 2x. Tinggal masukkan aja ke rumus ini, kita punya 3x plus 1 kali setengah E pangkat 2x dikurangi integral v du di ini ya. Setengah E pangkat 2x kali 3dx. Kalau sudah, integral ini gampang ya, Anda tahu ya. Jadi kalau Anda punya ini, Anda punya E pangkat nx diturunkan dulu. Turunannya itu adalah n kali E pangkat nx. Jadi ini koefisien x dalam pangkat itu jadi pengali. Makanya kalau diintegralkan menjadi pembagi. Paham ya? Tanpa mengurangi dan menambah nilai n itu sendiri. Itu tetap. Paham enggak maksudnya? Jadi kalau ada punya E pangkat 2x itu diturunkan 2 kali E pangkat 2x.
Paham ya? Nah, kalau diintegralkan jadinya setengah E pangkat 2X. Jelas? Oke. Barangkali ada yang lupa. Dulu nggak tahu, sekarang lupa. Oke. Perhatikan, jadi jawabannya ini nih. Ini integralnya dulu. Terus masukkan batas atas, batas bawah. Batas atasnya 3, batas bawahnya min 2. Itu menggantikan nilai X ya. Ruwet memang, perlu hati-hati. Anda boleh sampai sini ya nggak apa, nek bingung hitungnya sampai sini boleh. Atau sampai sini boleh. 17/4 E pangkat 6 plus ya, plus 13/4 E pangkat min 4. Betul nggak? Sama nggak? Nilainya 6 juga, semuanya 6 nilainya kalau benar. Bentar. Yang ini juga bisa dua cara. Pakai tabel bisa, pakai segitiga bisa. Perhatikan, ini yang pakai segitiga dulu, saya kasih lihat dulu. Ini. Jadi tetanya di sini kan, X-nya di sini, satu di sini. Ini bisa terbalik juga bisa sih. Mungkin ada yang pakai X-nya di bawah, satunya di depan juga boleh. Kalau dengan cara saya ini, berarti substitusi kita kan X per 1 itu kan tangen toh, ya nggak? Halo? Kan depan per samping tuh. Jadi X per 1 sama dengan tan X, sehingga X sama dengan tan theta. Dx sama dengan sekant kuadrat theta d theta. Terus, Pak, ini dapat dari mana? Untuk dapat ini, itu kan ini, miring per samping. Samping per miring itu kan cos. Berarti kebalikannya itu kan sekant, ya enggak? Halo, jelas ya? Nah, kalau ini kita masukkan ke integral ini, berarti akar ini jadi sekant, dx-nya jadi sekant kuadrat. Jadi sekant ketemu sekant kuadrat, jadi sekant pangkat 3. Jelas ya? Lah, sekant pangkat 3 theta ini, lah ini yang sulit, agak sulit ini. Kalau saya gunakan integral parsial, saya pecah jadi 2. Jadi saya jadikan sekant kuadrat theta. Ya. Jadi saya pakai permisalan punya adalah sekant theta, sekant x, kemudian dv-nya adalah sekant kuadrat x d theta harusnya, tapi sorry, apa ya? Saya terlanjur pakai x ini ya, dx ini. Kemudian yang ini turunannya jadi apa? U diturunkan kan du, sekant diturunkan adalah sekant tangen. Ya kan? dv ini diintegralkan, integralnya sekant kuadrat adalah tangen. Jadi v itu sama dengan tan theta. Sorry, ini kita tak ubah x aja. Kita salah waktu ngetik di sini. Sehingga integral sekant pangkat 3x menggunakan parsial itu ketemu ini. U kali V, U-nya sekant, V-nya tangen, dikurangi integral V du. V-nya adalah sorry, yang ini ya, sorry ini ya. V-nya adalah tan, du-nya adalah sekant tangen dx. Nah, kita ketemu yang sulit ini lagi. Yang sulit kita pakai ini, integral tangen kuadrat sekant x, tangen kuadrat itu sama dengan sekant x min 1. Gitu ya. Sehingga kita punya ini, integral sekant x min 1 kali sekant sama dengan integral sekant pangkat 3x min integral sekant x dx. Nah, ini muncul lagi ternyata. Di dalam integral sekant pangkat 3, muncul lagi sekant pangkat 3. Artinya apa? Kalau diteruskan, nggak bisa selesai. Tapi Anda bisa pakai trik. Triknya gimana? Yang ini pindah ke ruas kiri. Ini pindah ruas kiri jadi plus kan? Ya nggak? Kan jadinya 2 kali sekant TK, sekant pangkat 3. Ya nggak? Nah, berarti 2 kali integral sekant pangkat 3 jadi ini. Terus hasilnya gimana? Sekant pangkat 3 tinggal yang ini dibagi setengah aja. Ya nggak? Nah, integral sekant berapa? Lah, integral sekant itu Anda harus hafalan atau paling nggak lihat tabel. Jadi integral sekant itu adalah len sekant tangen. Jadi ini ya, setengah len sekant tangen. Sudah? Kalau sudah, Anda tinggal ganti ke permisalan tadi.
Kita tadi awalnya adalah tekan itu akar ini kan. Tekan itu akar ini, tangan itu adalah X. Anda tinggal masukkan ini masing-masing ketemu ini. Tapi ini belum selesai ya. Ini belum selesai. Masukkan batas-batasnya kan. Batas-batasnya yang batas atasnya 4, batas bawahnya 0. Kita masukkan 4 ketemunya ini. Yang belakang 0 ketemu ini. Len 1 itu 0. Tahu nggak kenapa kalian? Len 1. Karena sesuatu pangkat berapa supaya jadi 1 itu pasti pangkat 0. Jadi ini nilai di belakang ini 0 semua. Sehingga kita tinggal punya nilai yang depan ini. 2 akar 17 plus setengah len akar 17 per 4. Ada yang sama ini? Sama. Caranya pakai apa? Tabel atau pakai substitusi? Baik, ini perhatikan yang C, halo. Yang C sin pangkat 3 cos kuadrat theta d theta. Perhatikan Anda bisa pakai permisalan U-nya adalah cos theta. Kenapa Pak cos theta? Karena kalau Anda ingat penjelasan siapa dulu itu yang integral fungsi trigonometri, kalau nggak salah online juga ya. Temannya Mutia juga. Pas online juga nggak ini? Nggak, lupa ya. Jadi yang pangkat ganjil itu bisa dipecahkan alfa ya. Jadi sin theta kali sin pangkat 2 theta kan itu toh. Lah terus yang ganjil tadi itu menjadi patokan untuk menentukan substitusi. Kalau yang ganjil sin, U-nya adalah cos. Kalau yang ganjil cos, U-nya yang sin. Gitu. Jadi ini kalau permisalannya U cos theta diturunkan, U jadi DU, cos theta turunnya jadi sin theta kan? Ya. Nah, terus kita bisa ubah ini menjadi bentuk ini. Dari mana? Dari sin pangkat 3 kan sudah dipecah tadi itu. Jadi sin kuadrat theta, cos kuadrat theta, sin theta, d theta kan? Ya nggak? Nah, yang ini kan jadi DU nih. Paham nggak? Yang cos kuadrat theta jadi U kuadrat. Nah, sedangkan sin kuadrat itu apa? Sin kuadrat itu kan 1 min cos kuadrat. Sehingga menjadi 1 min U kuadrat. Jelas ya? Nah, tinggal dikalikan nih. Jadi minus integral U pangkat 2 min U pangkat 4 DU. Hasilnya ini. Anda kembalikan ke bentuk cos lagi. Menjadi minus sepertiga cos pangkat 3 theta. Min seperlima cos pangkat 5 theta. Masukkan batas pi per 3 dengan 0. Cos pi per 3 setengah, betul ya? Betul kan? Setengah, jadi ini sepertiga setengah pangkat 3 min seperlima setengah pangkat 5. Cos 0 1 ya, benar nggak? Benar nggak? Jadi kan sepertiga kali 1 pangkat 3 min seperlima kali 1 pangkat 5. Ini jadi seperdelapan, jadinya seper 24. Yang ini 3/32 kali 5 jadi seper 60. Yang ini tetap sepertiga, yang ini tetap seper 5. Jadi nilainya kalau kita sama dengankan penyebutnya, nggak tahu ini, semoga saya nggak salah hitung ini. Benar nggak ini? Segini nggak nilainya kalian? Beda ya? Iya, 47 per 47 ya. 47/4. Oh ya, ini mungkin sama-sama dibagi, Tapi jadi jalan. beda ya. Ya. Tapi ini sampai sini masih sama ya. Kalau ini sama tuh harusnya. Iya tuh. Plus. Saya 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 ada yang salah nggak ngitungnya? Kita udah bener saya ini. Sampai yang saya kotakin bener nih. Sampai yang saya kotakin bener ya. Bentar, bentar.
Pangkatnya ada yang salah. Yang di bawah salah ya? Se. Iki loh, Cah. 2 pangkat 5 itu kan 32 toh. 32 kali 5 kan 160, betul. Ya, mau enggak? Kan pangkat 5. Ini apa? Ayo. Terus ini yang kan setengah pangkat 3 kan 1/8. 1/8 kali 3 kan 11/2, 4, bener. Ini yang saya kotak udah bener nih harusnya. 7/2. Bener nggak sih? Yang saya kotak harusnya sudah benar. Harusnya. Tapi mungkin penyederhanaan isinya yang salah mungkin. Kita hitung aja. Penyederhanaan sini. Penyederhanaan sini. Itu tapi saya mungkin salah hitung. Itu kan itu dikali 20 ya. 20 ini kali 3 ya. 17/480 ya. Oh iya, ini saya yang salah ini. Oh, ini harusnya 17/180 ini. 17/480 ini ya. 17/480 ini bisa jadi ini ya. Dikali berapa ya? Dikali 32 ya. Kali 32 yang atas 64 berarti ya. Ya, berarti N17 plus 64. Jadi berapa nih? 47/480 sah. Ini sah jawabannya sah. Ini ya. Nomor D kita pakai pecah rasional ini. Perhatikan. Kita misalkan 2x per x plus 3, 3x plus 1 itu A per x plus 3 plus B per 3x plus 1. Cara ini sudah dijelaskan sama kelompoknya Mutia ya. Nah, terus kita kali silang, samakan penyebut. Ini kali ini kali ini. Kita akan dapatkan ini. Sampai sini paham? Paham ya? Terus yang X kita jadikan satu dengan X, 3A X plus BX jadi ini. Yang nggak ada X-nya, yang konstanta kita jadikan satu dengan konstanta. Sehingga 3A plus B itu sama dengan 2. Jelas nggak? A plus 3B itu sama dengan 0, karena nggak ada konstanta di sini. Ini kan harusnya plus 0 gini kan. Jelas nggak? Kita punya persamaan ini. Kalau kita menyelesaikan ini, kita akan mendapatkan A-nya itu 3/4, B-nya itu min 1/4. Sampai sini betul nggak ini? Betul ya? Kembalikan ke persamaan awal tadi, kita berarti integralnya menjadi ini nih. Lagi loh, sahabat, memang garap iki iso ngerti len tapi gak mudah masuk len piye. Ini kan integral 3/4. Perhatikan, halo. Halo. 3/4 boleh kita keluarkan dari integral kayak ini. Halo. Ini boleh keluar dari integral nggak? Lah, kan Anda sama saja menghitung gini kan. Dx per x plus 3 kan. Paham nggak? Pak, kok bisa jadi len gimana, Pak? Kalau Anda misalkan U sama dengan x plus 3, du sama dengan apa? 1 dx kan? Berarti ini menjadi apa? Dx sama dengan du, yang bawah jadi U toh, ini loh. Ya nggak? Jadi kan sama dengan integral du per u kan? Kan sama dengan len u kan? Nah, len u berarti len berapa? Len x plus 3. Itu loh, Mas. Paham ya? Jadi ini menjadi 3/4 len x plus 3 dikurangi 1/12 len 3x plus 1 plus C. Ini nggak perlu pakai C, nggak apa-apa. Karena nanti kita pakai hitung apa namanya batas atas, batas bawah. Ini dengan memasukkan batas atas, batas bawah ini, Anda sampai sini saja nggak apa. Sampai sini toh, atau sampai sini juga boleh. Gitu ya.
Nggak harus sampai desimal ini. Desimalnya sama nggak? Perhatikan, sama kayak tadi ini. Perhatikan. Kalau dari sini langsung masukkan batas min 1, 2, orang anggo corong hitung, tiba-tiba ketemu desimal, kasih 4,5. Kita males ya, kata. Saya. 3A nih. Yang perlu Anda pahami itu konsep ini loh ya. Ini adalah rumus tabung. Rumus tabung. Perhatikan. Yang harus teliti di sini nih. Jari-jari atas itu kan yang 5 nih kan. Jari-jari bawah yang X kuadrat plus 3. Tapi saat memasukkan ke sini harus Anda kurangi 1 semua. 5 min 1, X pangkat 2 plus 3 kurangi 1 juga. Kenapa? Karena diputarnya adalah ini. Putar, jadi jari-jarinya segini. Paham ya? Bukan mengelilingi X. Makanya di sini 5 min 1 kuadrat, ini min 1 kuadrat. Jadi hasilnya ini integral 4 kuadrat min X kuadrat plus 2 dikuadratkan. Sama dengan mengintegralkan ini. Nah, dapat ini itu separuh dari jalan menuju benar. Jalan menuju kebenaran. Next ya. Nah, tinggal menghitung ini. Sekarang kalau kita masukkan batas akar min 2 sampai akar 2, nilainya ini. Hasil akhirnya pi kali 24,14. Kalau saya nggak salah hitung. Saya salah hitung nggak? Pakai pecahannya berapa? 256. Ini akar ya? Akar 2. Ini ya? Per 15. Ini. Sepertinya sama. Sepertinya benar. 6. Nah, ini menggunakan kulit tabung. Halo, fokus. Yang pengen paham, fokus. Kulit tabung itu rumusnya kan 2 pi RT toh. Ya enggak? Ini kan 2 pi R kali tinggi. Tingginya kan Fx itu kan. Nah, perhatikan. Jadi kita pilih, Anda harus pintar milih ini. R-nya kalau dia diputarnya mengelilingi sumbu Y, R-nya itu X itu sendiri. Tapi kalau ini kan masalahnya diputarnya mengelilingi garis sama dengan 4 kan. Nah, makanya jari-jarinya menjadi 4 min X, bukan X. Paham ya? Nah, terus yang berikutnya, nih, tinggi. Kalau cuma satu buah kurva, tingginya berarti ya kurva itu sendiri Fx. Tapi kalau dua buah kurva berarti Fx min Gx. Nah, yang atas itu kan yang melengkung ini kan, berarti adalah 9 min X kuadrat. Yang bawah garis lurus berarti ini, 9 min X kuadrat min 2. Lah, bikin model ini tuh langkah menuju kebenaran. Maksudnya, kalau Anda bikin ini salah dulu, nanti biasanya ke bawah mesti kena salah kan. Anda menghitung sesuatu yang salah nanti. Kita tentukan batasnya ini, batasnya berarti plus minus akar 7, betul ya? Ya. Nah, berarti ini kalau kita kali, kita kali ini jadi ini, 28 min 7x plus 4x kuadrat plus x pangkat 3. Ini kalau kita integralkan, gitu. Rampung jawabannya ini dikit. Jawabanku hilang. Ya nggak bonus. Kedelete slide saya 1 berarti. Kedelete 1 slide saya. Ini harusnya dimasukkan. Berapa nilainya ini? Berapa? 2 sama dengan 2 pi berapa? Kalau ya 100 kali akar 7 ini ya.
Iya. Saya percaya kalian di sini. Ya, Mas. Yang mana, Mas? Ini ya? Oh, ini ya? Oh, ini main ya harusnya ya? Oh, ya ini main. Oh, sorry, sorry. Ini main ini. Harus ya. Main. Oh iya, benar. Ini main, Mas. Perhatikan. Yang 4B ini. Yang 4B ini masih bisa dihitung. Jadi turunannya ini adalah ini. Sorry. Turunannya itu ini. Masukkan ke rumus ini, jadi ini. Dikuadratkan. Kita pakai permisalan ini. U-nya adalah 4 kali X plus 4. Sehingga DU-nya adalah 4DX. Kalau DU-nya 4DX berarti DX itu sama dengan 1/4 DU. Ya, makanya di sini muncul 1/4 DU nih. Terus yang dalam akar itu jadi U. Kita punya ini nilai ini 1/4 integral akar 1 plus 9/4 U DU. Disubstitusi lagi, jadi 2 kali substitusi ini. 1 plus 9/4 U itu sama dengan W, maka 9/4 DU sama dengan DW. Ya. Lah nanti berarti akarnya ini menjadi akar W. Terus DU-nya menjadi 4/9 DW. Maka ini ada 4/9 muncul di sini. Jadi kalau ini diintegralkan menjadi 4/9 kali 2/3 W pangkat 3/2. W-nya diubah ke U ini. U-nya diubah lagi ke X. Kan 2 kali substitusi. Jadi W berubah ke U berubah ke X. Ini. Sini. Hasil akhirnya jadi ini. Ini hasil akhir integrasinya. Kalau salah? Salah ya? Tapi ini saya ada yang salah hitung kayaknya ini. Harusnya nggak sebesar ini ya. Sebentar. Sorry, saya salah kayaknya. Ini kalau U-nya kita kembalikan ke X, X-nya itu 4X plus 4. Sebentar. 8/27. Sampai sini udah bener sampai sini. Ini kalau kita masukkan kan jadi 4 dengan 4 coret. 9X. Oh, alah, ikine klaro aku cah. Bener deh. 9 kali 4, 36 tambah 1. Bener kan? Setelah masukkannya sini ya? Oh iya, cak iki cak. Oke. Sorry. Oh, ini pangkat tapi belum diakar iki Dik, mau berarti ngitungnya. Sorry. Kan pangkat 3/2 harusnya ya. Per 2 itu diakar tuh. Oh ya, mohon maaf. Ini. Iya. Ini dipangkat aja belum diakar ya. Yang ini salah. Ini harusnya berapa tuh? Ya, mana? Kalian 2/27 ya? Sebentar. Ini kan 4/9. Ini kan integralnya 2/3. Nah, ini bener 8? Yang mana? Yang 4. Iki loh, Cah. Halo. Sik. Iki loh. Iki loh. Ini kan di substitusi lagi. Kalau saya. Jadi kan DU-nya kan jadi 9/4 DW kan? Ya nggak sih? DU itu sama dengan kalau 4 ini loh. 9/4 pindah ke sini jadi berapa? 4/9 ya? Ini ya? Ya nggak sih? Oh, tapi ini belum tak kali malah, sorry.
Ininya belum dikali. Harusnya 1/4 dikali 4/9. 1/9 harus kepala ini. Iya. Bener ya? Oh iya, sorry. Ini 1/9. Kalau ini 1/9 jadinya. Oh iya. Sorry. Ininya belum ikut dikalikan sini, mohon maaf. Salah. 2/27. Sorry. Ini 2/27. Berarti hasilnya harusnya berapa nih? Harusnya 2/27 kali berapa? Yang ini? Ini sama persis kan ini kan ya? 3/2 dikurangi 37 kan? Pangkat 3/2 kan? Iya. Nah, gini. Nah, ini yang ya sudah sampai sini, kalau sudah ada yang benar sampai sini dianggap benar. Bawahnya mau dihitung pakai desimal, mau dihitung pakai akar, silakan. Iya. Oke, nomor 5A. Menghitung luas permukaan. Halo, fokus ya. Fx-nya adalah ini, Fx-nya adalah akar X, turunannya berarti ini, 1/2 akar X. Kita masukkan ke rumus luas permukaan ini. Nilainya ini. Terus kita misalkan, saya pakai substitusinya ini. Yang dalam kurung ini U sama dengan X plus 1/4, sehingga DU sama dengan DX. Ini jadi integral akar DU. Jadi 2/3 U pangkat 3/2, jadinya ini 2/3 akar X plus 1/4 pangkat 3. Ini kalau kita masukkan batasnya adalah 4 sampai 9 kan? Berarti batas atasnya dimasukkan 9. Masukkan 9 ketemu ini, masukkan 4 ketemu ini. Tapi saya nggak selesai. Oh, apaan, bonus. Ini harusnya kalau diselesaikan jadi berapa ya ini ya? 2/3, ya kan, 2/3 kali 1/4, hitungnya biar gitu ya. 37 pangkat 3 gitu nanti. Ini kan 37/4 kan? Pangkat 3/2 tuh. Dikurangi 2/3, ini berarti 17/4. Ini ya. Terus kalau udah ada yang sampai ini dianggap benar. Kalau Anda bingung ngitungnya nggak apa. Yang penting sudah masukkan sampai ini dianggap benar. Mbak. Nomor 5. Halo, nomor 5. Fx-nya 1 min X kuadrat diturunkan jadi F aksen X sama dengan min 2X. Masukkan ke rumus luas permukaan. Perhatikan. Karena ini mengelilingi sumbu Y, jadi rumusnya 2px. 2px kali 1 plus 4x kuadrat. Disubstitusi U sama dengan 1 plus 4x kuadrat, jadi DU-nya 8x dx. Ya. 8x dx, kita masukkan ke sini jadi ini. Akar U diintegralkan jadi 2/3 U pangkat 3/2. Ini ya. Terus masukkan 5 sama 1. Dimasukkan 5 pangkat 3/2 jadinya akar 125 ya. Kurangi 1. Hasilnya ini, sama enggak ya?
Perhatikan nih. Pusat massa. Yang nomor 6, X-nya nggak perlu kalian hitung. Kalau Anda gambar itu kan simetris. Jelas-jelas X-nya 0 gitu ya. Lah yang Y-nya rumusnya itu kan Y kali Y kan? Ya nggak? Atau Y kuadrat kan yang atas. Y kuadrat jadi ini. Dibagi X sehingga hasilnya nggak tahu sama nggak dengan kalian? 12/5. Salah hitung lagi jangan-jangan. Berapa? 8/5. Sama YouTube. Persis. Oh. Oh, persis di YouTube toh, Kak? Nih. Ini kalau digambar seperti ini ya. Jadi harus dihitung semua, nggak simetris ini. Nggak apa. Hitung batas interval dulu. Batasnya min 1 sampai 2 ini. Min 1 sampai 2 ini. Dengan cara menghitung batas interval. Batasnya min 1 sampai 2. Kemudian X-nya dihitung pakai ini. X kali Y kan. X kali Fx per integral Fx. Kalau saya salah tolong diingatkan, hasil setengah. Yang Y bar ini setengah kali Fx min Gx ya, dikuadratkan ya, Fx kuadrat min Gx kuadrat. Kalau kita hitung sama dengan ini 7/2/4,5, jadi 1,6. Benar nggak sahabat kalian? Beda semua. Yang X-nya ini sama ini. Ini berapa? Ini 9/10 ya. 9/10 itu Y-nya. Sepertinya kok masih masuk akal punya saya ya. Ini. Perhatikan nih. X-nya kan setengah di sini kan. Ya enggak? Ini kan nanti ditarik ke atas sini. Bentar. Ini cuma masuk akal mana? Nanti dihitung lagi. Secara matematis dihitung lagi. Tapi kita lihat masuk akalnya, perhatikan. Ini kan posisi setengah ini. Kalau Anda ambil 9/10, posisinya di sini titik pusatnya. Titik masanya. Kalau saya kan 1,6. 1,6 saya di sini. Coba kira-kira setimbang di sini yang kamu itu 9/10 atau lebih setimbang di sini? Oh, kalian udah kali setengah belum? Mana setengahnya? Pokoknya di sini saya mau itu integralnya aja. Jadi min X pangkat 4. Ada yang salah ya? Min X pangkat 4. Mana, Mbak? X plus 2, tinggal diingatkan nih. Ya, main sepakat 14 bener kan? Lain. Dia jadi sama. Iya. Iya, benar-benar. Masih jadi benar-benar. Terus Kalian X-nya sepakat 4-nya positif ya? Saya negatif ya? Oh, itu Cah. Itu kalian memilih atas bawahnya yang salah. Apa saya yang salah? Garis atasnya yang mana ini? Perhatikan. Garis lurus toh. Nah, berarti kan X plus 2 kuadrat harusnya toh. Kurangi X kuadrat pangkat 2 toh. Iya nggak? Kalian kebalik toh. Kalian kebalik. Kalian X pangkat 2 kuadrat dikurangi X plus 2 kuadrat. Iya nggak? Iya, makanya. Kalian kebalik itu. Pilih efek X-nya itu loh. Harusnya kan ini loh. Atas dibagi bawah. Iya nggak? Ini
Kayak ininya loh. Coba ini. Halo, perhatikan. Ininya kan beda dengan saya tuh ini. Nah, ini loh. Kalian kan X pangkat 4, min X kuadrat, min 4X, min 4. Ya nggak? Oh ya. Isinya 90 huruf enggak? Coba. Ya dikuadratin dulu ya, Mas. Ini enggak, oh ini ya. Seperanya kan 4,5. Seperanya kan 4,5 loh. Ya maaf. Kamu kok dengan saya? Kan ini kan A-nya kan memang ini. A-nya 4,5. Yang atas yang itu. Atasnya ya siapa ya? Atas sama kayak saya. 4 plus 4x plus x kuadrat. Oke. Dan x pangkat 4. Iya benar iki sama kayak saya. Lah iya 8/5 itu 1,6 Mas. Halo halo perhatikan. Halo fokus. Tak jelaskan kesalahan kalian. Yang salah berjamaah tak jelaskan nih. Kalian pakainya ini F min G dikuadratkan. Bukan F kuadrat min G kuadrat. Oke ya. Nah, itu salahnya kalian. Beda sah. Ya beda tuh ya. F min G dikuadratkan dengan F kuadrat min G kuadrat ya beda tuh. YouTube-nya saya. Nah, Gitu. Nah. Kalau rumusnya kan seharusnya ini. Ya nggak sih? Rumusnya gini nggak sih? Ya nggak? Ya coba dicek di ini dulu. Untuk menentukan benar salahnya, Anda cek di buku kalkulus. Buku kalkulus yang bahasa Inggris ada yang buku yang keyword. Rumus luas permukaan untuk yang pusat massa untuk yang Y. Ini kuadratnya di dalam atau di luar? Itu aja. Nah, ini seperti ini di YouTube saya itu kan dibatasi satu kurva kok ya, atau dua kurva. Satu kurva, dua kurva juga. Oh, soalnya persis toh. Berarti saya yang mungkin salah itu ya kali ya. Saya sebentar ini loh. Tidak. Ayo, itu mungkin. Ya, halo. Tapi benar
1,6 atau 8/5 yang benar. Iya. Harusnya yang benar ini. Jadi yang benar yang ini. Dikuadratkan sendiri-sendiri, bukan F dan G kuadrat. Nah ini halo. Enggak, ya udah yang apa namanya? Yang jawabannya 9/10 ini ada benar. Ya. Ini ada benar sama 9/10 kasih 5 enggak apa. Kalau 9 Ini alternatif ketiga itu. Ya, kasih pas tengah lah, pas tengah. Ini Pak, kalau ada tiba-tiba ya. Kasih separuh, kasih pas tengah. Karena itu sudah hasilnya yang ini ya. Pak.